Sahabat GKPS TV yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai bahan perenungan buat kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 90 ayat 8. Namun sebelum saya membacakannya, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas segala kasih penyertaan-Mu. Kini kami memohon saat kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus pula yang mengajari kami. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 8 tertulis demikian. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap firman Allah, baik perintah maupun larangannya. Bahkan sesungguhnya dalam perspektif Kristiani, dosa merupakan sebuah aksi pemberontakan dan perlawanan manusia terhadap Allah, karena melanggar dan melawan perintah dan larangannya. Tentulah perbuatan dosa tidak menyenangkan hati Allah. Bahkan perbuatan dosa merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Sebuah lagu rohani Simalungun bersyairkan demikian. Ilobe mu Tuhan talar dohaganuk sengdong nalingot. Artinya, di hadapan-Mu Tuhan semuanya nyata, tidak ada yang tersembunyi. Biasanya manusia berupaya melakukan dosa itu secara tersembunyi, berharap supaya tak seorang pun yang tahu. Karena terkadang manusia sadar dan tahu bahwa perbuatan dosa itu adalah sebuah perkara yang memalukan. Karena yang dilakukannya itu adalah di bawah standar moral masyarakat secara umum. Oleh karenanya, manusia cenderung menyembunyikan rahasia dosa yang dia perbuat. Namun seperti lagu tadi menyatakan bahwa tiada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia tahu segala sesuatu yang kita lakukan. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Tahu, omniscience. Dalam bahasa Latin, omnis artinya semua, dan scientia artinya pengetahuan. Omniscience merujuk kepada sifat Allah yang mengetahui segalanya. Maka ketika dalam teks renungan ini, si pemazmur berkata, Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, itu berarti Allah akan memperkarakan segala dosa-dosa manusia. Apakah itu dosa yang dilakukan secara terbuka, terang-terangan, maupun dosa yang dilakukan secara tersembunyi. Kata di hadapan-Mu merujuk kepada makna bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Segala perbuatan dosa kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah akan mengadili setiap perkara dosa kita. Tak seorang pun dapat berdalih atau berkelit, sebab Allah Maha Tahu. Dan Dia akan menyingkap segala kebohongan, kepalsuan, dan ketersembunyian atas kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Oleh karenanya, pemazmur kembali berkata bahwa Allah akan menaruh dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sekali lagi ini bermaksudkan bahwa tiada yang tersembunyi di hadapan Allah. Cahaya kemuliaan Allah akan membuka dan menyingkap segala perkara dosa yang tersembunyi. Meski orang-orang tidak tahu, namun Allah tahu. Saudara-saudara, hal ini pernah terjadi dalam pengalaman Raja Daud. Ketika dia berupaya menyembunyikan dosa perzinahannya terhadap Batseba. Dan juga dosa pembunuhannya terhadap Uria. Dia pikir rekayasa pembunuhan dan perselingkuhan ini tiada yang tahu. Tetapi ternyata melalui Nabi Nathan, Allah menyingkap semua perkara itu. Maka di suatu waktu Daud menuliskan mazmurnya. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri.
Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Benar, tak seorang pun dapat lari dari kuasa dan pengetahuan Allah. Sebab Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun sesungguhnya niatan pemazmur dalam menuliskan syair mazmur yang indah ini bukan semata-mata mau menyatakan penghukuman Allah atas dosa-dosa manusia. Di balik semua itu, sesungguhnya ada sebuah ajakan dan pengingat supaya manusia yang berdosa menyadari dan mengakui kemahakuasaan dan kemahatahuan Allah. Pemazmur mau mengajak umat supaya tidak berkeras hati atau nyaman dengan dosa-dosanya yang disembunyikan. Sebaliknya, manusia diajak untuk merunduk dan menyatakan permohonan pengampunan atas dosa-dosanya yang dilakukan secara terbuka maupun yang dilakukan secara tersembunyi, yang mungkin sudah lama dilakukan, semisal dosa masa muda yang belum diakukan di hadapan Allah. Maka ajakannya adalah jangan lagi merasa benar dan berkeras hati. Sebaliknya, mohonkan ampun atas segala dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu transparan, jelas dan nyata di hadapan Tuhan yang Maha Tahu itu. Cara dan aksi yang terbaik adalah segeralah mengakui dosa dan mohon ampun kepada Allah. Seperti syair Doding Haleluya GKPS nomor 237, dalam beberapa ayatnya disebutkan, roh hambai Yesus aku honma pambahenanmu nasotama. Roh hambai Yesus papodasma aising raia manulakham. Parholong ate do Yesus in tenger mau hurmu. Ai ipaluah tonduitain ulang bemaguin. Lagu ini menyerukan supaya kita para pendosa bersegeralah mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosa kita. Sebab Ia baik, Ia tidak akan menolak para pendosa yang datang ke hadapannya untuk memohon pengampunan dosa. Sebab firman-Nya yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Coba kita fokus pada frasa segala dosa kita. Artinya, apapun jenis dosa kita, yang lama atau yang baru, yang terbuka atau yang tersembunyi, atau istilah awam mengatakan dosa yang besar atau dosa yang kecil, jikalau kita mengakukannya dengan rendah hati dan memohon ampun dengan kesungguhan, niscayalah Allah kita yang maha baik itu akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Akhirnya, inilah yang menjadi kabar baik saudara-saudara. Berita sukacita melalui nas kita ini, yakni Allah yang Maha Tahu itu memaklumi segala kelemahan dan dosa kita. Dan Ia menyediakan pengampunan atas segala jenis dosa bagi manusia yang datang merunduk memohon keampunan dosa di hadapannya. Maka marilah kita tetap bersyukur karena kita memiliki Allah yang sungguh baik. Kita pantas bersyukur karena memiliki Allah yang pemurah, bukan pemarah. Kita harus mengakui kedaulatan dan kemahakuasaan Allah atas hidup kita. Kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan salah kita. Namun di balik semua itu, satu hal jangan terlupakan. Mohon ampun untuk belas kasihan Tuhan, untuk memaafkan dan mengampuni segala salah dan dosa kita. Datanglah kepadanya selagi masih ada waktu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Maha Tahu, Engkau Maha Melihat. Engkau tahu isi hati kami yang terdalam. Engkau mengetahui segala perbuatan dosa kami yang tersembunyi.
Bapa Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami yang membuat kami semakin terhina di hadapan-Mu. Sucikanlah kami dengan kasih-Mu, supaya kami tetap layak disebut anak-anak-Mu. Ampuni kami Tuhan, dalam pengasihan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang telah menebus dosa-dosa kami. Amin. GKPS TV.